Bumi Aceh sangat terkenal dengan bumi para aulia. Dari anak-anak sampai artis seperti Rafli pun senantiasa mendendangkan keutamaan bumi seram di Mekah ini sebagai tanah para wali yang diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Namun tidak banyak di antara orang-orang Jawa sendiri yang tahu tentang sejarah siapa sih dan di mana asal-usul para wali Songo yang mereka bangga-banggakan, yang ternyata 6 dari mereka itu berdarah seram di Mekah. Walaupun sekarang mereka melihat dan menilai Aceh garis merah yang terserah mereka, yang jelas kalau bukan dengan adanya peran 6 putra Aceh itu, mungkin mereka masih sembah patung dan lainnya. Yang dapat menyebutkan nama-nama para wali yang telah berperan mengembangkan Islam sehingga menjadikan Aceh sebagai bangsa maju dan besar, sehingga menjadi pelopor dalam dakwah Islamiyah di mana-mana. Ironisnya, ada di antara aulia 6 yang berasal dari tanah Aceh, namun tidak dikenal oleh bangsa Jawa. Walaupun sangat terkenal di tanah Jawa, kenapa demikian? Berikut kita simak bersama. Misalnya Wali 9 atau Aulia Sikureng yang di tanah Jawa sangat terkenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah para tokoh penggerak Islamiyah di Nusantara ini yang telah berperan aktif dalam pendirian Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam pertama yang telah mengakhiri riwayat kegemilangan Kerajaan Jawa Hindu Majapahit, simbol kemegahan masyarakat Hindu Jawa. Di samping itu mereka juga telah mendirikan kerajaan Islam dari Patani, Champa, Kelantan, Brunei, Sulu, Mindanao, Pontianak, Banten, Makassar, sampai Maluku dan Fak-Fak, Papua. Namun tidak banyak yang mengetahui dari manakah asal para aulia ini dan di manakah pusat gerakan mereka dalam mengislamisasikan Nusantara. Sampai sekarang, banyak para peneliti baik yang muslim dan non-muslim berbeda pendapat tentang asal-usul mereka. Ada yang menyatakan mereka berasal dari negeri Cina, Turki, Bukhara atau Rusia, dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan kekeliruan sejarah yang berdampak buruk pada kebenaran sejarah Islam yang sepatutnya menjadi teladan dan pengajaran generasi masa kini. Maka, untuk meluruskan kekeliruan tersebut, diperlukan sebuah penelitian penyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sejarah para wali ini. Antara anak Pasai itu ialah Falatehan atau Fatahillah atau bernama juga Syarif Hidayatullah. Datang ke Jawa sebab negarinya diserang Portugis pada tahun 1521. Mulanya menjadi panglima perang dari kerajaan Islam Demak untuk menaklukkan Jawa Barat, kerajaan Galuh dan Pajajaran, dan akhirnya menjadi pendiri daripada 2 kerajaan Islam sesudah Demak, yaitu Bantam dan Cirebon. Next, Raja Negeri Champa itu beranak 2 orang perempuan. Yang tertua bernama Darawati, diambil istri oleh Angkawijaya Raja Majapahit.
Itulah yang lebih terkenal dengan sebutan Puteri Campa itu. Dan anak perempuannya yang seorang lagi kawin pula dengan seorang penyair Islam dari tanah Arab. Maka mendapatlah putera Raden Rahmat. Kalau benar bahwa Campa itu bukan yang di Anan Indochina, tetapi di Aceh, yaitu negeri Jempa, sudah tidak dapat dielak lagi bahwasanya Raden Rahmat adalah keturunan Arab datang dari Aceh. Dikirimlah Raden Rahmat itu oleh nenek Raja Campa atau Jempa ke Tanah Jawa dan singgah 2 bulan di Palembang. Lalu diajak Arya Damar atau Adipati Majapahit untuk memeluk Islam. Arya Damar memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian Raden Rahmat meneruskan perjalanan ke Jawa. Kalau merujuk kepada pendapat para pengarang tersebut di atas serta beberapa tulisan lepas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa 6 orang dari 9 wali atau wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa berasal dari Aceh. Beliau-beliau itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Malik Ishaq atau Sunan Giri, Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang, Masai Munad atau Sunan Derajat, dan Syarif Hidayatullah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Masuknya Islam ke Jawa adalah karena usaha juru dakwah dari Pasai, dari 9 wali atau wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14, 15, dan 16 Masehi. 6 wali berasal dari Samudera, Pasai, Aceh. Putus di tangan, pasti ia akan mengikuti arah angin yang berlalu, namun akhirnya akan jatuh ke bumi karena ia berasal di bumi. Begitu pula dengan persembunyian sejarah Aceh, lama-lama akan nampak sendiri. Kebohongan tidak selalu membawa kita akan kemenangan, tapi kebenaran akan selalu menang. Saya Al-Munadia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.